Shalom saudara,
Dalam penuntasan amanat agung, kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar statement ada hari untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan kalau hari Minggu, waktunya untuk melakukan hal-hal rohani seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal-hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan, ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik ternyata dari 40 peristiwa, hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, karyawan, pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dapat dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan adalah ladang pelayanan untuk setiap kita berkarya dalam kasih pada Tuhan dan sesama, sebab Tuhan lebih dahulu memberkati dan mengasihi kita. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik, pasar, dan tempat lainnya pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizat, bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita dengan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jika memungkinkan bersama-sama dengan sesama anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. 1. Tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak sekalipun melanggar ketentuan perpajakan atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective karangan Michael E. Keverky, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah.
Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha serta pekerjaan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Boleh kita lihat kiri kanannya, kita fellowship sama-sama. Puji nama Tuhan, saudara. Seberapa banyak saudara yang rindu mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Allah kita. Kami juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Selamat beribadah, selamat datang di GBR Merapin. Dan terima kasih saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang satu-satunya yang layak dipuji dan layak disembah ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami bawa penyembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bawa penyembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku, siapkan hatimu menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Dia yang layak dipuji dan disembah. Sama-sama kita mau nyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu
yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia ya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, oh, tinggikan. Kami sembah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang layak menerima pujian kami. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi
kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Mari sembah Dia. Kami sembah nama-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Mari saudara buka hatimu, datang dalam hadirat Tuhan. Dia yang layak disembah, Dia yang layak menyenangkan kita. Kami sembah nama-Mu, kami puji nama-Mu selamanya. Mari kita datang menyembah Dia, saudara. Pagi hari ini ada Tuhan di tempat ini. Biarkan hadirat-Nya dicurahkan buat setiap kita. Hati yang rindu menyembah Tuhan. Oh, syaralaba, yalalabo. Kami sembah nama-Mu. Oh, ya Tuhan, penuhi kami. Kami rindu hadirat-Mu. Bawa kami terus masuk dalam hadirat-Mu, sebab Kau layak menerima pujian kami. Engkau yang layak menerima hormat kami Tuhan. Biarkan mulut kami memuji nama-Mu, bermazmur bagi nama-Mu, sebab Kau nama yang kudus, nama yang layak disembah. Oh, haleluya ya Tuhan. Kami rasakan kebaikan Tuhan dicurahkan di tempat ini. Kami rasakan hadirat Tuhan melingkupi setiap kami. Syikyaralaba, yaralaba, laba, laba, laba. Terus sembah Dia, saudara. Sembah Tuhan pagi hari ini. Yaralabo, yaralaba yace. Penuhi kami ya Tuhan. Bawa kami terus masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Yaralaba, laba, 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 laba. Yaralaba, takaralabo. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Syikiralaba, takaralaba. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita agungkan nama Yesus Raja kita, saudara. Katakan Hosana. Hosana bagi Raja. Hosana bagi Yesus kita, saudara. Hosana, Hosana, layak, layak
Mari saudara, sekali lagi kita angkat tangan kita tinggi buat Yesus. Katakan Hosana. Oh, come on. Hosana bagi Raja yang mulia. Hosana, Hosana. Yes Lord. Sekali lagi katakan Hosana. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan layak, layak dipuji, disembah, Kau layak berkata. Dia Tuhan satu-satunya yang layak menerima pujian, glory. Mari sekali lagi saudara, bangkitkan rohmu menyembah Tuhan. Come on. Layak, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Namamu besar, teguh. Katakan namamu, namamu besar. Sekali lagi saudara, namamu besar, teguh. Dia, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dia satu-satunya yang layak disembah. Haleluya. Biar setiap mulut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Raja yang hidup. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita menari di hadapan Tuhan saudara, memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah, mari mengenal kasih itu yang melampaui. Katakan sio manis, hey, come on. Sio, sio, sio manis, hey. Wow, arisan buah disayang Tuhan. Katakan sio, sio, sio manis, hey. Arisan buah dicinta. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, sorakan haleluya. Betapa heran, come on. Betapa mulia kami mengasihi Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu besar buat setiap kami. Katakan, marilah, mari. Wow. Ayo saudara, saya mengajak kita menari di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, sio, sio, sio mahise. Alisan buah disayang Tuhan. Sio, sio, sio marise. Alisan buah yang disayang Tuhan Yesus. Katakan sio, 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 sio marise. Alisan buah disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manis, yang dicinta Tuhan Yesus. Angkat tangannya sama-sama kata
kita menari di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan Sio, 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 Sio manis. Hari semua disayang Tuhan. Katakan Sio, 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 Sio manis. Hari semua dicinta Tuhan. Alis semua, alis semua dicinta Tuhan. Sekali lagi, alis semua dicinta Tuhan Yesus. Yang dicinta Tuhan Yesus boleh lambaikan tangannya. Kita mau ikut Yesus, amin saudara. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, come on. Woo. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu buat setiap kami. Mari sama-sama kita mau nyatakan, Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Hati ini tak akan kemana. Tangannya rela berlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesus keluar di, angkat tanganmu sama-sama berkata, Tuhan selalu. Jemaat GBR Merapin akan ikut Yesus untuk selama-lamanya, saudara. Yes. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Katakan, Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya telah terlubang supaya kita tidak binasa, saudara. Karena begitu besar kasih Tuhan buat dunia ini. Mari angkat tanganmu sama-sama berkata, ku mau ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau. Ini janji kami di hadapan Tuhan. Come on. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Lagi. Lagi saudara. Saudara yang di sini mau ikut Yesus boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi untuk Tuhan. Boleh saya minta kita sama-sama angkat tangannya, yuk. Angkat tangannya buat Tuhan, saudara. Yang mau janji sama Tuhan, katakan kami mau ikut Yesus. Ku mau, come on. Kami deklarasikan ya Tuhan, kami mau ikut Yesus untuk selama-lamanya. Lagi saudara. Ku mau ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Boleh berikan tepuk tangan buat
Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak lebih lagi di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah batu karang kami yang teguh. Come on. Yes Lord. Sama-sama katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Katakan sama-sama saudara. Amin. Tuhan Allah kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup saudara. Sama-sama katakan, Haleluya, 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 Haleluya. Ayo yang bisa lompat, mari lompat sama-sama. Bersorak, nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Allah kita saudara. Terima kasih Tuhan, come on. Aku dan perkasa, beradab percaya. Katakan Yesus Tuhan. Lagi. Aku dan perkasa, beradab percaya. Sekali lagi saudara, katakan aku dan perkasa, megah yang percaya untuk selama-lamanya. Yesus kita saudara, tempat perlindungan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Ayo jemaat saja angkat tangannya, sama-sama katakan bersorak. Bersorak, nyatakan, come on. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Aku dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, saudara yang paling meriah. Sorakan haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kami bawa hidup kami lebih lagi ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami, agar apa yang kami dengar itu yang menjadi rema untuk kami sepanjang minggu ini Tuhan. Yang menuntun kami, yang membawa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita mau nyatakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan. Nikmati hadirat Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Inilah doa kami ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ya Tuhan Yesus Tuhan, kami mau bermasmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Jaga setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Bangkitkan roh-Mu. Bangkitkan roh-Mu. Yes. Ah, Jesus.
Yesus. Haleluya. Roh Kudus begitu lembut, menjamah hati anak-anaknya. Engkau mungkin hari ini sedang bingung. Mungkin engkau hari ini nggak tahu. Engkau bisa datang ke gereja, tapi Tuhan bilang, itu bukan suatu kebetulan. Aku mau memulihkan engkau. Aku mau menyembuhkan engkau. Aku lebih lagi menyayangi engkau. Sebab aku Bapa yang baik. Bapa yang luar biasa. Jangan pernah keringkan hatimu. Jangan kau pernah tinggalkan Tuhan. Cari wajahnya. Oh Yesus. Haleluya. Ku mau bersyukur. Ku mau memujimu. Kami menyembahmu, menikmati hadiratmu. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, selagi firman ini disampaikan Tuhan, akan ada terjadi pemulihan Tuhan Yesus. Akan ada terobosan ya Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Agar firman ini jatuh di lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan bukan hanya jatuh Tuhan, tapi ini tumbuh dan berbuah lebat Tuhan Yesus. Kami mau bangkitkan iman kami Tuhan. Yang selama ini mungkin mati suri Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau bangkitkan Tuhan. Bangkitan pasukan-pasukan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau baik Tuhan. Ajarkan kami sebagai murid yang mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan bekerjalah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau baik. Segala atmosfer di tempat ini Tuhan Yesus, yang tidak kudus di hadapan-Mu Tuhan, hamba mau tengking patahkan cuman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kekudusan melingkupi tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau baik, Kau dahsyat, yang siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Coba lambaikan tanganmu yang paling semangat coba. Wah, coba bilang kanan kirimu, engkau hari ini cerah banget deh. Kayak lampu ini nyorotin saya ini, terang banget. Haleluya. Oke, boleh dibuka slide-nya Bu. Oke, puji Tuhan saya dipercayakan untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah 1 dan 2. Saya akan, kalau restoran itu ada menu of the day. Kalau hari ini saya menyajikan di mana sermon of the day. Yang pertama saya akan membahas tentang cara mengatasi overthinking. Yang kedua adalah ada harga dalam setiap ketidaktaatan. Tuhan mau bicara banyak di ibadah 2. Maka saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang Bapak Ibu ngerasa terberkati. Karena ini gak cukup cuma pemulihan terhadap gambar diri. Tapi di ibadah 2 kita akan cari tahu bagaimana hati Tuhan kepada anak-anaknya. Dan apa yang harus kita lakukan next di hari-hari ini yang semakin tidak mudah. Katakan amin. Oke, next slide. Oke. Judul khotbah saya adalah menang atas badai overthinking. Pak Niko mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun amanat agung. Tahun 2033 adalah tahun di mana terakhir untuk menyampaikan amanat agung. Maka ini ada hubungannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan baik-baik, ya. Berarti kita harus mempersiapkan ladang misi kita. Ladang sudah mulai menguning, tapi pekerjanya sangat sedikit. Bukan cuma sedikit, bahkan masih belum beres dengan hatinya. Iya kan? Dengan permasalahan pribadinya. Maka amanat agung tidak dimulai dari luar sana. Tapi dimulai dari ruang tamu rumah kita.
Kenapa jiwa kita harus tenang dulu? Perhatikan baik-baik. Kenapa overthinking ini harus dibereskan di bawah kaki salibnya Yesus? Ya, yang pertama, karena kalau hidupmu sendiri berantakan, pikiranmu kacau, bagaimana engkau bisa menginjili orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Realita di dalam kehidupan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak anak Tuhan yang terlihat tersenyum di gereja, mengangkat tangan memuji Tuhan. Haleluya. Namun sesungguhnya jiwa mereka sedang hancur. Banyak pikiran-pikiran mereka, yang di pikiran mereka yang selama ini, Tuhan kenapa Tuhan? Why Lord Jesus, kenapa Tuhan? Aku gak ngerti Tuhan. Ya, ketenangan mereka dirampas. Tidur mereka tidak lagi nyenyak. Bukan karena musuh dari luar, melainkan karena pertempuran hebat di dalam pikiran mereka. Atau dengan kata lain, overthinking. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Orang yang overthinking bukan orang yang gak mengenal firman Tuhan. Kadang-kadang mereka sudah tahu firman itu. Mereka sudah pernah dengar khotbahnya. Tapi mereka tidak pernah menghidupi di dalam kehidupannya. Maka hari-hari ini kalau kita menganggap bahwa suatu kekhawatiran, overthinking di dalam pikiran kita, yang selalu menyelimuti kita. Pertanyaannya, apakah firman itu hidup di dalam hidup kita? Siapa yang hari-hari ini sedang merasakan overthinking? Gak usah angkat tangannya. Tapi ini Tuhan mau ngomong pribadi, lepas pribadi sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pikiran menjadi medan perang di mana ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, pekerjaan, kemelut rumah tangga terus bergemuruh. Next slide. Tapi kita harus tahu dulu, what is overthinking? Apa itu overthinking Bapak Ibu Saudara sekalian? Overthinking adalah perang di dalam pikiran saat hati tidak tenang. Iblis tahu bagaimana cara menghancurkan engkau. Dia buat pikiranmu kacau balau. Engkau gak punya waktu lagi untuk berdoa. Engkau gak punya waktu lagi untuk saat teduh. Di saat pikiranmu kacau. Iblis senang ketika engkau jauh daripada Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata overthinking adalah kebiasaan memikirkan segala sesuatu berlebihan dan berulang-ulang. Yang seringkali berdampak negatif pada kesehatan mental. Kalau anak zaman now mengatakan, saya sedang sakit mental health. Maka ada namanya seminar mental health. Rupanya enggak cuma di kalangan anak-anak muda. Di kalangan orang-orang tua pun akan merasakan hal yang sama di saat kondisi yang seperti ini. Overthinking adalah pertaruhan iman. Imanmu dipertaruhkan. Orang yang selalu berkerut di dalam pikirannya, lama-kelamaan imannya juga akan mengecil. Karena dia selalu memandang di mana permasalahannya. Di mana saya harus menjalankan keluar. Padahal Tuhan bilang apa? Serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan membuatkan engkau kelegaan. Kamu bilang firman Tuhan aku tahu. Tapi hatimu berkata aku takut. Aku khawatir. Masalahnya bukan di pengetahuan, tetapi di penyerahan. Seberapa banyak dari kita yang hari-hari ini berdoa pagi, Tuhan berkati usahaku, berkati pekerjaanku. Kita taruh, kita letakkan. Tapi kita tarik lagi. Iya kan? Banyak orang dengar firman, mengerti firman, tapi tidak menyerahkan. Akhirnya hidup mereka tetap berat. Tuhan mau bilang, ini bahaya bagi anak-anak Tuhan. Ini bahaya bagi anak-anak Tuhan. Kenapa? Akan terjadi namanya kelumpuhan rohani akibat kekhawatiran. Kita nggak usah ngomong lah amanat agung. Kalau keluarga kita aja berantakan. Maka Tuhan bilang, aku harus mau bereskan semuanya ini. Agar apa? Agar namanya amanat agung itu tersampaikan sampai ke ujung dunia. Kalau engkau nggak punya hati, apa tuh amanat agung? Karena engkau masih bergumul dengan kehidupan pribadimu. Iya kan?
Iman, ya, ketika pikiran dipenuhi dengan skenario terburuk, iman mulai terkikis. Akar dari overthinking, perhatikan baik-baik, ilusi bahwa kita harus memegang kendali atas semua hal. Akibatnya apa Bapak Ibu? Alih-alih memikirkan amanat agung atau melayani sesama, mengurus pekerjaan dan keluarga sendiri pun terasa berat dan berantakan. Ingat baik-baik, bahaya kekhawatiran yang dibiarkan akan menjadi racun yang mematikan rohani kita. Gak heran, engkau pelayanan luar biasa, dan hari ini engkau bilang, yes, hari ini aku ngerasa kering. Why? Karena mungkin masalah menghimpit terus, engkau tidak menyerahkan kepada Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Iya kan? Ini membuat anak-anak Tuhan yang tadi yang bergebu-gebu melayani, kini apinya padam dan perlahan mundur. Perhatikan baik-baik, Saul, orang yang diurapi Tuhan. Dia bukan orang sembarangan, dia raja yang dipilih. Tapi karena hatinya gak beres, dia iri dengan menantunya alias Daud. Dia ngerasa bahwa kerajaannya gak aman, kerajaannya akan direbut. Maka dari situ dia mulai overthinking, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang kita menganggap remeh apa itu overthinking. Tapi dampaknya sangat buruk. Saya mencatat dampak dari overthinking, api rohani padam. Tadi saya bilang melayani, semangat melayani, haus Tuhan, api menyala-nyala. Sekarang malas ibadah, tidak ada gairah, hanya sebagai rutinitas. Bukan karena Tuhan jauh, tapi karena pikiranmu penuh dengan kekhawatiran. Firman Tuhan berkata bahwa benih yang jatuh di semak belukar itu tidak akan bertumbuh. Karena Tuhan mengasih perumpamaan, karena ada sesuatu yang menghalangi untuk mereka bertumbuh, dan lama-lama kian lama makin mati. Itu jelas Tuhan katakan. Next slide. Maka itu 1 Petrus 5 ayat 6-7, mari kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Karena itu, ayo, gak semangat kali. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Coba bilang, Tuhan yang memelihara kamu, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba bilang. Ya, karena itu kunci dari segala sesuatu dalam menghadapi dan mengatasi segala overthinking, yaitu apa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Dan itu firman Tuhan jelas. Tangan Tuhan yang kuat memegang kau, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada masanya promosi Tuhan datang di dalam hidupmu. Jadi engkau gak usah khawatir. Tetapi apa? Serahkanlah segala. Kata segala itu adalah sepenuhnya, bukan separuhnya, dan bahkan bukan setengahnya. Kadang-kadang kita ngasih cuma seperempat kepada Tuhan, dan sisanya kita yang tanggung. Dan yang seperempatnya kita ambil lagi malah. Iya kan? Ya, hari-hari ini banyak sekali jemaat mungkin. Ya mungkin di era Merapen nggak ada lah. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi banyak di dalam hidup overthinking. Malam gak bisa tidur. Pikiran tuh berisik. Mau tidur gak bisa. Memikirkan terus dipikirkan sampai akhirnya kita minum obat tidur. Ya, hati gelisah, berantem kepada diri sendiri. Ini bukan sekedar capek, ini perang di dalam pikiran. Dan musuh tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pikiranmu kacau, imanmu lama-lama pelan-pelan itu akan runtuh. Ada dua perbedaan antara tahu dengan menghidupi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada jurang memisahkan mereka antara tahu dan menghidupi. Saya mencatat bahwa banyak dari kita dengan terang-terangan berkata, aku sudah tahu firman-Nya, aku sudah sering dengar. Namun tahu saja kata Tuhan itu tidak cukup jika tidak ada penyerahan total.
Iman juga harus diaktifkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman bukan hanya diperkatakan, tapi harus diaktifkan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, yes. Tapi kalau tidak ada action, itu sama juga nihil. Rasa takut seringkali berteriak lebih kencang daripada janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan? Aku akan memberkati engkau beserta dengan keturunanmu. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta roti. Aku akan mengangkat engkau. Melalui kepak sayapnya aku akan menudungi engkau. Engkau gak usah takut kepada dahsyatnya malam. Kepada panah yang terbang waktu petang. Pada penyakit sampai mengambil waktu petang. Itu Mazmur 91 kita harus tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya kan? Dan disinilah letak ujian iman sesungguhnya. Apakah kita berani melepaskan kendali dan menyerahkan permasalahan kita semua kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan, percaya bahwa pekerjaanmu ada di dalam kendalinya Tuhan. Percaya rumah tanggamu ada di dalam kendalinya Tuhan. Berhenti berantem dengan dirimu sendiri sepanjang hari. Sepertiga hari dalam kehidupanmu engkau hanya mikirin masalahmu aja. Menyerahkan kekhawatiran bukan berarti kita pasif. Kalau Allah yang memanggil kita adalah Allah yang sanggup memelihara kita juga. Katakan amin. Next slide. Mari kita belajar dari kisah Petrus Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan baik-baik. Ketika mata beralih memandang Yesus, maka di situ ada mujizat Tuhan. Tapi ketika dimulai overthinking dalam kehidupan, sama seperti kehidupan kita mulai overthinking. Kita akan melihat masalah di sekeliling kita yang menanti kita. Maka di situ Petrus mulai goyah dan mengatakan bahwa, oh, airnya kayak dalam nih. Oh, kayaknya nih ombaknya gede nih. Kayaknya aku bakal mati nih. Itu yang dirasakan Petrus. Yuk kita cari tahu yuk. Di Matius 14 ayat 28 sampai 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Tuhan Yesus nggak neko-neko ngomongnya, datanglah. Nggak ada tapi, nggak ada kalau. Tuhan mau ngajarin kita, setiap kita adalah bermasalah. Tuhan bilang apa? Datanglah kepadaku. Nggak ada embel-embel tapi. Tapi kalau engkau rajin beribadah, kalau engkau rajin. Yes. Kita rajin ibadah Bapak Ibu Saudara, itu bukti karena kita mengasihi Tuhan. Bukan dari ketaatan kita. Kalau engkau tahu, engkau mengenal Tuhan, engkau mengerti akan hatinya Tuhan. Bahwa engkau datang ke gereja, walaupun tadi lagu cepat, lagu praise, itu pun kerasa bahwa wah, hadirat Tuhan tuh kenceng banget. Oh, Tuhan tuh baik banget ya. Ketika kita ku kagum hormat akan engkau, kita benar-benar ngerasain kekaguman akan Tuhan. Akan kedahsyatannya Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, mengangkat kita dari tadinya kita bukan siapa-siapa, dari kita tadinya terpuruk, dari kitanya benar-benar kayaknya udah gak ada harapan. Ketika hadirat Tuhan itu hadir, dia menjamah hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tuh lembut. Kalau engkau didasari pengenalan akan Tuhan akan cuma taat. Engkau akan mental. Karena engkau gak mengenal Tuhan. Engkau cuma tahu, I'm Christian. Saya harus go to church. Saya harus pergi ke gereja. Tapi engkau gak tahu tujuan hidupmu datang ke gereja untuk apa. Apa tujuan hidupmu mendengarkan firman Tuhan untuk mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Katakan amin. Iya kan? Bagaimana di Matius 14 ini menceritakan murid-murid Yesus sedang diombang-ambingkan badai di tengah danau. Lalu Yesus berjalan di atas air. Singkat cerita, Petrus dengan berani berkata, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Aku mau berjalan di atas air.
Dan Yesus berkata, datanglah. Saudara bayangkan, mujizat itu terjadi ketika mata Petrus memandang. Mari, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang. Amin. Next slide. Ada satu penjara Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi itu tidak memakai besi. Kita tidak di dalam suatu ruangan, enggak. Tapi penjara itu namanya penjara tanpa teruji. Penjara tanpa jeruji bernama pikiran kita sendiri. Kita seperti dikekang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, musuh terbesar kita seringkali bukan orang lain, tapi pikiran kita sendiri yang kita pikirkan terus-menerus. Mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi. Gejala overthinking, sulit tidur, cemas, dan dihantui masa lalu. Coba jujur siapa? Mungkin yang tadi malam kita tidur, ya tidurnya nggak nyenyak. Biasanya laki-laki kan kalau tidur suka, istri kaget. Kenapa Pi? Kaget. Otaknya udah tidur pun masih mikirin hal-hal yang bukan yang hal-hal aneh, mikirin hal-hal yang harus dipikirkan besok kayak gimana. Atau siapa yang jam 2 pagi matanya masih menatap langit-langit. Merenungkan masa di dalam hidupnya gimana ya. Pikirannya kemana-mana. Mikirin mungkin cicilan besok udah tangatnya. Gimana nih caranya nih. Mikirin ekonomi yang rasanya mungkin makin susah. Mikirin omongan orang lain yang kemarin. Kayaknya rasanya dihantui, rasa gagal. Atau karena kesalahan di masa lalu. Ada yang mengatakan bahwa ada post age. Di mana umur 45 ke atas ada penyesalan di masa lalu. Kenapa dulu gue gak kayak gini? Kenapa gue dulu gak ngelakukan ini? Kenapa kalau gue ngelakukan ini gue akan berhasil mungkin. Tapi Tuhan bilang, aku sudah merancangkan kehidupanmu. Dia adalah mahakarya yang menuliskan akan kehidupanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya kan? Lihat, perhatikan, tubuh dan pikiran terpisah. Hari-hari ini banyak anak Tuhan yang badannya di gereja tapi mikirnya sedang berperang. Kita berperang dengan diri kita sendiri. Kita bikin skenario terburuk di dalam kepala kita. Gimana ya kalau usahaku bangkrut? Gimana kalau aku bercerai aja ya? Kayak capek tiap hari berantem. Gimana ya kalau masa depanku hancur karena kesalahanku dulu? Bahaya overthinking Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu seperti yang kita sedang mencicil penderitaan untuk hal yang belum terjadi. Perhatikan baik-baik. Kalau kita biarkan rasa takut itu pelan-pelan mencekik iman kita. Mencekik iman kita. Kalau engkau seorang bapak dan imanmu semakin lama makin ciut, bagaimana anak-anakmu untuk menghadapi masa depan mereka? Karena engkau adalah role model bagi mereka. Banyak kali anak-anak kecil mengatakan, aku mau seperti bapakku. Kalau imanmu kecil hari-hari ini, Tuhan sedang mengingatkan kalian, Bapak Ibu Bapak-bapak. Don't give up, Pak. Jangan nyerah, Pak. Jangan nyerah, Pak. Tuhan tahu permasalahan hidupmu. Bapak-bapak gengsi untuk menceritakan. Tapi Tuhan terlebih tahu akan hatimu. Ya. Jangan biarkan energimu habis karena dimakan oleh kekhawatiran. Next slide. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, next slide. Saya mencari tahu kenapa kita bisa sampai overthinking separah itu. Bagaimana keluar dari penjara pikiran? Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, stop jadi Tuhan kecil. Wadah. Stop jadi Tuhan kecil. 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkan dirimu yang tadi ya. Lalu kedua apa? Wah, tulisan Ibrani lah.
Beda sama slide saya, oke. Yang kedua, kirimkan paket khawatirmu ke alamat yang benar. Yang ketiga, berdamailah dengan dirimu sendiri. Yuk kita cari tahu. Berhenti jadi Tuhan kecil. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkan dirimu di bawah kakinya, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Banyak dari kita overthinking karena kita merasa kita adalah manajer alam semesta. Kalau ada manajer jangan-jangan ada supervisor. Iya kan? Kita merasa semua hal di dalam kehidupan kita harus di bawah kontrolnya kita. Perhatikan baik-baik. Kalau kita naik angkot Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin antara Pak Steve atau itu perumpamaan tentang pesawat. Saya angkot aja lah, masih membumi. Iya kan? Bayangkan Anda naik angkot. Terus apakah ketika engkau naik, engkau tanya sama abangnya, "Bang, iya kan? Bensinnya cukup gak bang? Atau enggak remnya udah diganti belum? Pakem gak? Atau engkau nanya, udah nyetir berapa lama bang?" Kalau kita memikirkan segala sesuatu seperti itu, Anda akan stres panjang perjalanan. Menjadi rendah hati itu seperti penumpang di dalam angkot itu Bapak Ibu Saudara. Duduk tenang karena percaya penuh kepada sopirnya. Biarkan Tuhan yang pegang setir kehidupanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Katakan amin. Berhenti mencoba merebut setir itu dari kehidupannya. Nyanya huruf besar alias Tuhan. Ya. Sama. Ini waduh udah taruh di sini rupanya. Perhatikan. Ini yang paling niat saya. Perhatikan baik. Ini sama Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Bapak Ibu Saudara, kita ini bawa beban di dalam kehidupan kita. Kita bawa kemana-mana. Makin lama kita nggak tahu, punggung kita makin lama makin tunduk. Karena kenapa? Karena beban di belakang kita semakin berat. Perhatikan baik-baik. Ya. Ini beban di dalam hidup. Beban apa aja? Kita akhirnya apa? Kita cari tahu. Iya kan? Saya mau ngomong yang malu-malu. Lucu sendiri saya. Oke, benar-benar. Kita ngerasa beban itu begitu berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, beban apa? Beban ekonomi, beban gagal masa lalu. Semakin lama kita ngerasa mampu untuk bawa sendiri, semakin berat dan membungkuk. Perhatikan baik-baik. Ketika kita sudah sadar, ya, bahwa kita nggak sanggup lagi, letakkan beban itu di bawah kakinya Tuhan. Tahu nggak kata meletakkan? Kata meletakkan Bapak Ibu Saudara, itu sama seperti ini. Lemparkan. Kalau kita ngomong lemparkan, berarti kita nggak peduli lagi apa yang kita taruh. Tapi kalau kita meletakkan, kita letakkan, Pak, titip Pak ya, nanti saya ambil. Same thing Bapak Ibu Saudara, sama hal yang seperti itu. Jangan nitip, ini bukan hotel. Tapi lepaskan, hembuskan. Iya kan? Jangan ditarik lagi. Ya, jangan doa pagi engkau bilang, Tuhan, tolong aku Tuhan, biar hari ini masalahku selesai. Kalau engkau sudah berdoa, amin, percaya, ya dan amin, Tuhan akan jawab. Katakan amin. Yang kedua apa? Next. Yang kedua? Oke, multimedia. Yang kedua adalah kirimkan paket khawatirmu ke alamat yang benar. Yes. Lihat, paketnya namanya, aduh kok tulisannya gitu lagi ya, khawatir.com. Ya. Di sini namanya 1 Petrus 5 itu serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kata serahkan dalam bahasa aslinya itu artinya melempar. Tadi saya sudah contohkan Bapak Ibu Saudara. Melempar, bukan diletakkan pelan-pelan lalu ditengok lagi, tapi dilempar jauh ke arahnya Tuhan. Tadi saya mengatakan bahwa masalahnya orang Kristen hari-hari ini cuma titip khawatirnya aja. Ya. Jadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah Anda masih mikirin bagaimana cara kurir itu kirim? Sama halnya kayak gini, kita mau ngirim barang nih.
Kita mau kirim paket ini ke Jakarta misalkan. Kita panggil tukang ambilin ke rumah, dan tukang itu datang ngambilin, oke Pak, kirim ke Jakarta, oke siap, saya akan bawa. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Anda mikirin gimana cara kurir itu membawanya? Enggak kan? Berat nggak ya abang itu bawanya ya? Itu urusan kurir. Iya kan? Tuhan itu ibarat. Jangan tersinggung. Dia merendahkan diri untuk membawa masalahmu. Dia raja di atas segala raja, bayangin. Cuman datang untuk ngeberesin sampah-sampah di dalam kehidupan kita. Dia rela jadi pembantunya kita untuk ngeberesin hati kita yang kotor. Ya, Tuhan ibaratkan kurir yang membantu kita untuk bawa beban kita. Dan dia yang paling setia. Amin. Amin. Hari ini Tuhan mau ngomong, apapun permasalahan pekerjaanmu, rumah tanggamu, itu paket yang sudah ada di tangannya Tuhan. Jangan lagi berantem di pikiran seolah-olah Tuhan, aku gak sanggup dengan bebanku. Biarkan dia yang memelihara kamu Bapak Ibu Saudara sekalian. Next slide, yang ketiga. Cepat aja. Yang ketiga apa? Berdamailah dengan dirimu sendiri. Overthinking dapat menyebabkan hilangnya iman. Gagal di masa lalu bukan berarti akhir di masa depan. Berhenti mencoba kendali atas segalanya. Tuhan mencari hati yang berserah, bukan manusia yang sempurna. Ya. Seringkali overthinking, saya ingatkan kembali lagi. Bukan karena kita kurangnya iman, enggak. Tapi kurangnya berserah kepada Tuhan. Kita merasa gagal, Tuhan dulu aku melayani luar biasa. Tapi karena satu hal atau kesalahan atau masalah yang terus menerus yang menghiput, sekarang aku hancur. Api rohaniku padam. Dan dengarkan ini baik-baik. Baik itu yang melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu apa-apa. Kegagalan di masa lalu tidak pernah membatalkan kasih karunia Tuhan di masa depanmu. Selama engkau mau datang di bawah kakinya Tuhan, Tuhan tetap terima. Kita jangan sok hebat. Ya, seperti Petrus tadi, coba lihat bayangan. Waktu dia tenggelam, ini ceritanya ya, ketika dia itu kan akhirnya dia tenggelam. Perhatikan baik-baik. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba berenang dengan kekuatannya sendiri? Enggak. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan dia di laut aja? Enggak, Tuhan datang. It's okay anakku. Kalau orang Indonesia, orang tua udah dibilangin jangan main air. Udah dibilangin hati-hati. Tapi Tuhan gak kayak begitu. Gambar diri Tuhan. It's okay anakku. Ditaruh lagi perahu. Artinya apa? Tuhan mau meletakkan engkau ke posisi semula. Di mana engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana engkau mempunyai hati yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mau meletakkan engkau yang tadinya jatuh. Dia mau mengangkat engkau dan kembali ke perahu. Dan sama-sama berlayar bersama Tuhan sampai akhir zaman. Indah ya? Halo? Halo? Ya? Jadi saudara-saudara, Tuhan mau mengingatkan. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kita ini lemah. Masalahnya kita sering sok kuat. Kita mau handle semuanya sendiri. Masalah keluarga dipikirin sendiri. Akhirnya pecah kepala sendiri. Dan hari ini Tuhan mau bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa tadi, waktunya cukup sampai kesimpulan. Haleluya. Ya, overthinking berarti saat kamu menyerahkan dirimu kepada Tuhan, kamu tidak harus ngerti semuanya. Kamu tidak harus kuat sendiri. Tuhan sanggup pegang hidupmu dan serahkanlah. Dan terima, dan serahkan dan terima damainya. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini enggak cuman selesai dalam semalam. Banyak Tuhan mau kasih. Ini ya, aku titip untuk anak-anakku. Ini ya, aku titip untuk anak-anakku. Ini ya, ini. Ya Tuhan. Sampai saya catat itu satu persatu. Tapi sayang enggak? Kalau engkau datang hari ini, engkau enggak buka hati. Sayang enggak? Engkau datang ke hari ini, engkau pulang enggak dapat apa-apa. Sayang enggak ketika engkau pulang hari ini, engkau masih bawa bebanmu. Sayang enggak? Kesempatan yang Tuhan kasih, engkau lewatkan cuma-cuma. Siapa yang hari ini mau melepaskan overthinkingnya dalam kehidupan? Yuk angkat tangannya. Yuk, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mau didoakan, ayo maju ke depan. Ada Bapak Gembala, ya Wakil Gembala untuk mendoakan. Bukakan hatimu. Ayo mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ada saatnya yang ku alami. Haleluya. Tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Katakan sama-sama. Sampai akhir hidupku, Akui di hadapan Tuhan. ku kan tetap menyembahmu. Yes Lord Jesus. Melayanimu seumur hidupku. Sampai ku Menutup mata, ku tetap mengasihimu, menyanyimu. seumur hidupku. Yang maju ke depan, yuk bukakan hatimu. Hormati hadirat Tuhan. Tutup matamu, jangan ngeliat kiri kanan. Jangan ngeliat kapan hamba Tuhan ini datang. It's okay, serahkan semua kekhawatiranmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mau menjamah engkau satu persatu. Yang hari ini di belakang mungkin kau malu. Yang hari ini engkau di belakang mungkin kau ngerasa, ya aku diduduk sini. It's okay, Tuhan masih sayang. Tuhan masih mau menjamah. Jangan kau lihat di depan sebagai tontonan. Pribadi, lepas pribadi. Angkat pujianmu di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum. Silakan Bapak. Syarabayara laba 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 takabayara laba yara laba 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 ya. Haleluya. Sama-sama katakan, ada saatnya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti Yang aku ingini. ku tetapkan Hati untuk percaya. Yes Lord Jesus. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, Akuin itu di hadapan Tuhan. ku kan tetap
semangat. seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Hidupku, ku kan Tak mengasihimu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu terus bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Puji Tuhan saudara, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Ibadah worship night akan diadakan pada hari Sabtu ini tanggal 25 April 2026 pada pukul 7 malam. Puji Tuhan, kita akan dilayani oleh Pastor Frankie Kuncoro. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan agar dapat hadir dalam ibadah worship night ini yang akan dilayani oleh Pastor Frankie Kuncoro. Ibadah worship night ini akan diadakan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tanggal 25 April saudara, pada pukul 7 malam di tempat ini, mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat hadir. Itu saja pengumuman minggu ini saudara. Boleh kami menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini, boleh angkat tangannya dan bangkit berdiri. Puji Tuhan, ada satu orang Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang. Kami mengucapkan selamat datang di GBR Merapin. Jika belum ada gereja tetap, kami mengundang untuk dapat hadir di ibadah selanjutnya. Itu saja saudara, semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Kalau Engkau telah menyertai sepanjang ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Mampukan Bapa kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan ajarkan kami Bapa untuk menyerahkan setiap pergumulan kami, permasalahan kami, khawatir kami Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa kalau kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami Tuhan, di dalam Engkau ada ketenangan dan kedamaian. Dan Engkau akan pelihara seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu Pak Endi yang telah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Bapa, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru terus
turun atasnya Bapa. Biarlah lewat pelayanan Bapa kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, Engkau memberkati pelayannya, Engkau memberkati istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya perlindungan Allah nyata dan sempurna atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu Bapa, pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di pusat, Bapak Icuru Niko beserta staf penggembalanya, Gembala Rayon kami Pak Sabta beserta staf penggembalanya, dan gembala kami di tempat ini Pak Andreas dan staf penggembalanya. Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa penyertaan Allah sempurna atas mereka, sehingga lewat pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa juga Bapa, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, beserta staf jajarannya, baik mereka yang ada di pusat, begitu juga mereka yang ada di daerah-daerah. Bapak curahkan roh takut akan Tuhan, biarlah mereka memimpin negara ini dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Bapa buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Bapa, ampuni bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami. Dan kami percaya Bapa Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Bapa, bangsa kami akan mengaku dengan mulut dan bibirnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Bapa buat umat-umat-Mu Bapa yang telah meluangkan waktunya Bapa untuk berkumpul beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa, Kau sertai umat-Mu Bapa, pelihara umat-umat-Mu Bapa, cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Dan Bapa Engkau memberkati rumah tangga mereka, pendidikan anak-anak mereka Tuhan, usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan, Engkau memberi kelegaan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Kita buka tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Setiap kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah damai, sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan bersama malaikat Roh Kudus menyertai kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan,